Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yutfi Fadul Rahman dengan NIM 04390868. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 pemrograman berbasis desktop, yaitu di mana kita akan membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Di dalam manajemen perpustakaan ini nantinya akan menginputkan data buku, peminjaman, pengembalian, dan juga manajemen data buku. Langsung saja kita ke codingan atau programnya. Di sini yang pertama adalah membuat kelas buku. Membuat kelas buku ini berisikan judul, penulis, kategori, dan juga tersedia. Jadi judul, penulis, kategori ini bersifat string, sementara tersedia itu bersifat boolean. Lalu yang kedua adalah main.java. Main.java ini adalah fungsi inti dari program yang akan kita running nanti. Yang pertama adalah membuat static class buku yang tadi dibuat. Terus yang kedua adalah menggunakan array di sini. Nah, judul array-nya adalah daftar buku. Daftar buku ini berisikan 4 kategori ya, 4 kategori buku, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan juga sejarah. Dan di masing-masing kategorinya itu minimal 4 buku yang kita inputkan. Jadi ini saya mencari referensi di Google untuk buku-bukunya. Jadi kita inputkan di kategori ya. Lalu yang selanjutnya adalah membuat menu utama. Membuat menu utama. Jadi pada saat running program yang pertama kali terjalan atau tershow yang akan muncul di program itu nanti adalah menu utama ini. Nah, dalam pemilihan menu ini saya menggunakan switch case. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah pemilihan option case yang ingin kita pilih gitu. Misalnya di sini kan yang pertama adalah satu lihat daftar buku. Nah, maka di sini kita inputkan aja case 1. Jika kita memilih 1, maka kita menampilkan dan akan langsung ditampilkan. Dan tidak ada else di sini. Adanya default. Jadi default itu kalau kita memilih case atau memilih case yang di luar tidak ada yang ada di sini gitu. Jadi case-nya pilihan tidak valid, silahkan dicoba lagi. Seperti itu. Lalu kita running aja programnya. Di sini adalah menu utamanya yang sudah saya jelaskan tadi. Ada lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan manajemen buku, admin, dan juga keluar. Misalnya kita ingin melihat daftar buku, ketik aja 1 di sini. Nah, dia akan tershow ya di sini daftar bukunya. Ada judul, penulis, kategori, dan juga status. Nah, daftar buku ini diambil dari array yang dibuat di atas. Yang sudah saya buat di atas ini akan diambil, jadi judul array-nya itu adalah daftar buku. Nah, dia akan terpanggil di menu ini, di coding ini. Jadi pakai for buku B.2 daftar buku. Jadi dia akan terpanggil di sini, array list. Seperti itu, dan akan menampilkan. Dan akan pada saat sudah ditampilkan, dia akan langsung balik lagi ke menu utama otomatis di system of Finland B ini. Lalu misalnya kita ingin meminjam nih, nah ini kan daftar bukunya tersedia semua karena kita baru pertama kali menjalankan program, jadi statusnya ada gitu. Nah misalnya kita ingin meminjam aja, di meminjam ini nantinya kita harus memasukkan judul buku, lama meminjam, dan juga nanti bisa memilih buku-buku lain gitu, jadi tidak cuma satu yang kita pilih. Misal di sini kita ingin memilih, saya memilih apa ya? Pola Kumang. Lama meminjam 2 hari, buku berhasil dipinjam. Terus ada Revolusi Indonesia 2 hari juga, buku berhasil dipinjam. Dan sudah nih, kita ketikkan aja selesai. Nah, ada struk peminjaman di sini. Di struk peminjaman ini nanti akan memunculkan judul buku yang dipinjam, terus lamanya, dan saya membuat ketentuan satu buku itu 8.000 harganya. Jadi di sini biaya di setiap buku itu 16.000 itu dikalikan 2 8.000-nya. Dan dari 16.000 itu dikalikan 2 hari lagi, jadi 32.000 total biaya yang dan langsung meminjam. Seperti itu. Lalu misalnya saya ingin mengembalikan buku yang saya pinjam. Nah, dikembalikan buku ini
nanti akan memasukkan judul buku dan juga lama meminjam. Jadi kalau misalnya ada denda juga di sini, kalau misalnya lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda 5.000 per harinya. Jika tidak, maka dia tidak ada denda. Terima kasih telah mengembalikan tepat waktu. Jadi else-nya adalah tidak ada denda, seperti itu. Nah, kita memasukkan buku yang udah dipinjam. Yang pertama adalah misalnya tepat waktu 2 hari. Terima kasih telah mengembalikan tepat waktu. Yang kedua adalah tadi meminjam Revolusi Indonesia. Memasukkan nama minjam 10 hari. Nah, akan ada struk di sini. Keterlambatan 3 hari, buku berhasil dikembalikan, denda 15.000 seperti itu. Jadi dendanya itu 15.000, dikarenakan 1 harinya 5.000 dan maksimal peminjaman itu 7 hari. Karena saya lebih dari 7 hari, yaitu 10 hari, lebihnya 3 hari, maka 5.000 dikalikan 3 jadi 15.000. Lalu berikutnya adalah kita akan ke menu admin di sini. Nah, di menu admin ini nanti kita bisa menambahkan buku, mengedit, dan juga menghapus buku. Lalu kita pilih aja menu admin. Nah, akan muncul lagi menu baru, yaitu berjudulnya menu admin, dan menggunakan struktur pengulangan case yang sama dengan menu utama tadi. Jadi menggunakan case 1 sampai case 4 di sini. Seperti itu. Nah, misal kita ingin menambahkan buku, ketik aja satu, judulnya. Saya tulis komputer di sini, penulisnya saya misalnya ya. Terus teknologi, kategorinya, dan buku berhasil ditambahkan. Dan kita lihat apakah buku berhasil ditambahkan di dalam daftar bukunya. Nah, kita kembali dulu ke menu utama, lihat daftar buku. Nah, di sini berhasil ditambahkan ya, komputer, penulis, Irfan, kategori teknologi, dan statusnya tersedia. Lalu kita ingin mengedit misalnya, yang ubah buku, judulnya misalnya ya, komputer, kita rubah menjadi teknologi. Dan akan mengubah juga misalnya ingin mengubah penulisnya iya atau tidak gitu ya. Saya samakan saja. Misalnya saya rubah ini fiksi deh. Nah, ini bisa dirubah juga ya. Statusnya tersedia atau dipinjam. Misalnya saya pilih dipinjam. Nah, akan ada muncul apakah Anda ingin mengubah buku ini ya atau tidak. Kita ubah ya, kita lihat lagi. Nah, berubah ya, teknologi, penulis Irfan, kategori fiksi, dan status dipinjam, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menghapus buku. Jadi kita bisa menghapus semua buku yang ada di database list daftar buku tadi. Misal saya ingin menghapus buku teknologi, dan akan muncul pilihan ya atau tidak. Nah, buku berhasil dihapus, kita lihat bukunya nggak ada, berarti sudah dihapus. Nah, misalnya kita pengen pilih tidak jadi dihapus misalnya. Pilihan no. Buku tidak dihapus, di sini ada keterangan buku tidak dihapus. Lihat daftar buku dan bukunya masih ada ya. Bukunya masih ada. Oh ya, saya lupa. Pada saat kita meminjam, nantinya di daftar buku itu statusnya berubah menjadi dipinjam. Contoh ya, saya ulang lagi. Di sini selama 2 hari dan muncul struk ya. Kita lihat daftar bukunya. Nah, ini statusnya jadi berubah dipinjam. Jadi kita nggak akan bisa pinjam lagi karena statusnya minjam. Seperti itu. Nah, adapun codingan yang sudah saya buat di menu admin ya. Ini seperti ini. Ini adalah void untuk tambah buku. Jadi akan menginputkan judul baru, menginputkan
penulis baru dan juga kategori baru, dan akan meng-add new di array daftar buku, jadi menambahkan gitu, buku berhasil ditambahkan. Terus ada mengubah buku di sini. Untuk array-nya ada panggilan array juga di sini, jadi for b array. Terus dia akan mengubah judul buku, penulis, kategori, dan status tersedia. Dan if jika ya, itu akan langsung mengubah, jadi prosesnya di sini gitu, dan akan dihasilkan di sini buku berhasil diubah, atau else buku tidak diubah. Terus yang terakhir adalah menu hapus buku. Menu hapus buku adalah memasukkan judul buku, terus langsung dia akan memunculkan apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini. Jadi if system on print, yakin ingin menghapus buku ini. If remove, ya, atau jika meremove, maka buku berhasil diubah. Jika tidak, else, buku tidak dihapus. Seperti itu. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurangnya kata, dan juga ada kurangnya gestur dari saya ya. Saya meminta maaf, dan juga saya berterima kasih juga kepada tutor dan juga dosen-dosen yang ada di UT yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan materi inisiasi yang sangat mudah dipahami, dan juga tugas-tugas yang sebenarnya dibilang sulit juga sulit gitu, dibilang nggak sulit juga nggak mungkin nggak sulit ya, pasti semuanya juga sama sulitnya. Jadi sekian dari saya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.